Bocil ini nekat nyimpen boneka salju di dalam kulkas supaya dia itu nggak mencair dan bisa dipakai tahun depan. Jadi pertama dia ngeliat kakaknya itu mulai ngancurin boneka salju. Terus adiknya sayang banget, dia nyelamatin lah boneka salju paling kecil. Setiap hari dia lihat boneka salju tersebut dan dia ajak jalan-jalan. Dia pokoknya menunggu untuk Natal tahun depan, tapi tiba-tiba boneka saljunya lama-lama itu meleot. Akhirnya dia langsung tutup kulkasnya supaya nggak ada satupun yang bisa menyentuh boneka saljunya. Sampai akhirnya ini udah 1 tahun dan dia seneng banget udah bisa taruh boneka saljunya di depan. Saat lagi seneng-seneng tiba-tiba boneka saljunya kegiling sama sepeda. Pas boneka saljunya hancur dia sedih banget, tapi satu keluarga membantu dia untuk membuat lagi boneka saljunya. Dan akhirnya dia pun jadi bahagia lagi. Semua bocil ini lagi gabut mau main apa, akhirnya mereka memilih untuk loncat-loncatan aja di kuburan. Tapi setiap mereka main satu persatu ada temannya yang luka. Cuman mereka nggak peduli, mereka tetap main aja. Cuman tetap aja setiap mereka main satu persatu temennya benar-benar luka lagi. Dan akhirnya mereka itu harus pulang. Lama-kelamaan teman-temannya udah mulai tinggal dikit banget. Bahkan udah tinggal 2 orang ini, tapi mereka tetap lanjutin untuk bermain. Namun tiba-tiba ada satu temennya lagi mulai terluka lagi dan jatuh. Itu menyebabkan dia berdarah dan dia harus pulang. Nah akhirnya cuman dia tinggal sendirian di kuburan ini, tapi tiba-tiba ada yang tetap ngajak dia main. Ternyata itu adalah setan-setan yang ada di kuburan ini yang sebel banget sama dia. Karena dia yang ngajak teman-temannya untuk nginjak-injak kuburan secara tidak hormat. Istri ini sering banget santai-santai bawa selingkuhan karena suaminya itu tuli dan gak bisa denger dia itu ngapain. Tiba-tiba suaminya datang, selingkuhannya itu ada di kolong ranjang. Terus dia ya udah teriak-teriak aja ke selingkuhannya suruh dia cepat pergi dari rumah ini. Karena takutnya suaminya bisa ngelihat selingkuhannya. Bahkan kalau selingkuhannya jatuh, suaminya juga nggak tahu sama sekali. Pokoknya istri itu teriak-teriak terus deh. Dan selingkuhannya juga teriak-teriak santai-santai aja. Tapi tiba-tiba suaminya itu lagi kasih kejutan ulang tahun ke istrinya. Jadi di ruang tamu itu banyak banget orang yang dari tadi mendengar istrinya itu teriak-teriakan sama selingkuhannya. Di situ istrinya kena mental banget guys. Cewek ini adalah karyawan yang gak pernah kerja sama sekali, tapi gak ada bos yang berani marahin dia. Jadi kisah ya di sini ada sebuah kantor di mana cewek ini selalu nanggung semua kerjaan dari cewek di sebelahnya. Karena bos itu gak ada yang berani marahin dia sama sekali. Padahal dia itu kerjaannya cuma menatap ke laptop doang dan menatap anjing yang ada di rumah. Jadi pas dia tanya kamu itu menatap apa? Dia bilang anjingku sangat lucu kan? Sampai tiba-tiba bosnya itu udah gak sabar lagi sama dia, akhirnya ngomelin dia karena gak pernah kerja. Cewek ini cuma bisa melotot doang, terus dia langsung pergi mau makan siang aja, dia gak peduli. Tapi keesokan harinya si cewek ini udah gak pernah ngeliat bosnya lagi. Bosnya benar-benar menghilang. Terus tiba-tiba cewek ini minjem komputer dari cewek di sebelahnya yang memperlihatkan anjingnya seperti biasa. Tapi di bagian belakang anjingnya itu ada daging yang mana itu adalah daging dari bosnya. Karena dia bisa melihat cincin yang sama di situ seperti yang bosnya pakai. Makanya nggak ada yang pernah ngomelin cewek ini lagi. Cewek ini kaget banget, dikirain suaminya udah meninggal, tiba-tiba suaminya hidup lagi dan ternyata cuma pura-pura doang. Dia pertamanya lagi berduka, tapi pas dia tahu dari polisi, ternyata suaminya itu udah keluar dari peti dan suaminya itu sebenarnya masih hidup. Ternyata suaminya itu adalah buronan yang mencuri berlian. Dia itu pura-pura meninggal untuk bisa kabur dari orang-orang yang ngejar-ngejar dia, terutama polisi. Tiba-tiba suaminya datengin dia, tapi dia udah ketakutan banget karena suaminya nggak seperti yang dia kira. Bahkan ternyata tetangganya yang selama ini ngebantuin cewek ini cuma mengincar berlian dari suaminya. Tapi akhirnya mereka berdua ditangkap sama polisi atas kasus penipuan. Tapi cowoknya bilang, kamu lihat di akuarium ikan kita itu berlian semua, kamu bisa cairin itu. Tapi karena ceweknya mau terbebas dari hal-hal kayak gitu, dia akhirnya ngadu ke polisi dan dia memilih untuk hidup sederhana aja sama pria yang baik-baik aja. Nenek ini malah terima kasih banget sama pemuda yang gak mau nolongin ngambil tongkatnya dia. Jadi pas tongkat nenek ini jatuh, pria ini malah kasihkan aja makan coklat dan gak mau nolongin neneknya sama sekali. Awalnya neneknya sih kesel, akhirnya neneknya ambil sendirilah tongkatnya. Karena si pria itu tetap aja asik makan, neneknya pikir pemuda zaman sekarang kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba pas neneknya lagi ambil tongkat, ada sesuatu jatuh di atas kepalanya dia tadi. Kalau dia nggak ngambil tongkatnya, dia akan langsung meninggal. Makanya nenek itu langsung berterima kasih banget sama pria ini. Padahal sebenarnya pria ini nggak ngapa-ngapain.
Anak ini kaget banget, lagi main teropong lihat ke bulan, tiba-tiba ngelihat ada kakek-kakek tinggal sendirian di bulan. Tapi dia itu halo-halo ke kakeknya nggak bisa lihat sama sekali karena mereka itu terlalu jauh. Tapi semenjak lihat kakek itu, anak itu jadi sedih banget. Setiap lihat bulan, dia itu pingin banget bisa ngobrol sama kakeknya. Sampai akhirnya dia nerbangin teropong untuk kakeknya, supaya kakeknya bisa ngelihat apa yang ada di bumi. Dan akhirnya mereka ketemu. Di situ kakek terharu banget karena akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seorang mertua sengaja nyisirin mantunya dan bikin dia sakit, terus langsung ngumpetin dia di balkon. Ternyata ini semua ada alasannya, guys. Abis itu mantunya bener-bener ditinggalin aja dan dikunciin, padahal di luar tuh lagi dingin banget. Mertuanya nunggu sampai suaminya pulang, supaya suaminya bisa melihat semua itu. Nah, pas suaminya datang, suaminya nyariin kemana istrinya. Tapi ibunya gak pernah mau ngomong apa-apa. Ketika akhirnya suaminya menemukan istrinya kekunci udah kedinginan, suaminya tuh bener-bener gak tega banget sama istrinya. Dan bahkan suaminya langsung memeluk istrinya. Ternyata itu semua adalah rencana dari mertuanya, karena mereka itu mau memutuskan untuk bercerai karena mereka udah gak saling sayang lagi. Mertuanya sengaja membuat istrinya itu tampak dikasihani banget, karena mertuanya percaya semakin dia kasihan sama kamu, dia akan semakin cinta sama kamu. Makanya si mertuanya pura-pura nyiksa cewek ini. Setiap hari gelandangan itu selalu kasih semua uangnya ke restoran ini. Ternyata untuk ini, guys. Jadi gelandangan ini benar-benar gak punya uang banget, tapi dia itu selalu pingin banget beli kopi. Tapi duitnya dia ternyata cuma cukup buat kopi doang, gak cukup buat roti, padahal dia lapar banget. Tapi cowok ini benar-benar baik banget, dia kasih roti gratis ke gelandangan ini. Akhirnya mereka berteman dan setiap hari si gelandangan itu selalu kasih uang yang dia punya ke toko roti ini supaya toko roti ini tetap berjaya. Tapi suatu saat toko roti ini bangkrut. Si gelandangan bingung banget dong gimana cara membantu temannya. Akhirnya dia mengumpulkan semua teman-teman gelandangannya untuk mengumpulkan uang di sini dan bisa makan bareng kayak gini. Bahkan restoran itu malah laku dari kumpulan para gelandangan yang disatukan di dunia. Setiap hari cowok ini selalu hias kasurnya supaya berasa ada teman karena dia itu fobia ngomong sama manusia. Jadi biasanya dia bakal bikin kasurnya itu bener-bener kayak bentuknya orang. Tapi dia kesel banget. Tiba-tiba ada cleaning service yang mau masuk bersihin kamarnya. Terus dia langsung ngumpet dong. Tiba-tiba cleaning service itu bersihin temennya sampai temennya itu hilang. Keesokan harinya dia bikin teman baru lagi, tapi pas dia pulang kerja teman baru itu bener-bener hilang lagi. Di situ dia mulai kesel sama cleaning service ya, tapi dia juga jadi rada suka nih sama cleaning service-nya. Akhirnya dia mulai menyatakan cintanya dengan dia itu gambar-gambar orang kayak gini di kasur, tapi tetap aja selalu diberesin. Akhirnya dia mencoba untuk memberanikan dirinya sendiri yang dimasukin bantal kepalanya, tapi anehnya cleaning service-nya itu nggak melihat dia dan tetap aja ngebersihin bantal tersebut. Hal itu membuat dirinya benar-benar akhirnya hilang karena ternyata manusia pun seringkali nggak melihat dirinya. Cowok ini mikir bakal kaya raya karena ngelihat ada meteor jatuh. Akhirnya dia seneng banget, dia langsung kasih tahu istrinya. Abis dia gigit meteor tersebut, dia yakin kalau itu bisa membuat mereka kaya raya. Tapi tiba-tiba semua itu berubah saat meteor itu mulai mencair, terus mulai mengeluarkan bau-bau aneh. Nah di situ suaminya baru sadar dong itu tuh bukan meteor, tapi itu cuma kotoran dari binatang. Di sini suaminya sama istrinya kena mental banget, apalagi dia udah gigit tuh meteor. Bocil ini kaget banget lagi di pesawat tiba-tiba ketemu Messi, dia itu langsung pingin tanda tangan dong. Tapi dia malah salah fokus, di belakang soalnya ada Kobe Bryant. Jadinya dia bingung dong mau minta tanda tangan yang mana. Sampai akhirnya masing-masing dari mereka menunjukkan keahliannya masing-masing supaya si anak kecil itu mau minta tanda tangan mereka. Ada yang main kartu, ada lagi yang kartunya bisa sampai muter-muter kayak gini. Tapi pas anaknya lagi mau memilih, tiba-tiba pramugari itu datang dan menawarkan anak kecil ini es krim. Tiba-tiba anak kecil ini langsung lupa dong sama Messi dan Kobe Bryant. Dia langsung memilih es krimnya aja. Jadi yang menang adalah pelayanan dari pesawat ini yang luar biasa banget.